silakan duduk. Nama saya Rieza Kancana Putri. Saya ahli gizi di klinik ini. Adakah yang bisa saya bantu, Mbak? Perkenalkan Mbak, saya Olan Fitri. Di sini saya mau berkonsultasi sama Mbak mengenai permasalahan berat badan saya. Oh, masalah berat badan ya, Mbak. Oh iya, maaf ya Mbak sebelumnya. Kalau untuk tinggi badan Mbak sendiri berapa ya, Mbak? Tinggi badan saya itu kira-kira 160 cm. Kalau untuk berat badannya, Mbak? Dan untuk berat badan saya sendiri sekitar 65. Oh iya. Oh iya, dari IMT yang saya hitung, Mbak mendapati indeks massa tubuh yang berlebih. Ini termasuk ke overweight, yaitu 25,4. Maksud 25,4 itu gimana ya Mbak? Jadi gini Mbak, dari perhitungan tinggi badan dan berat badan Mbak tadi mendapati hasil 25,4. Sedangkan range normalnya IMT itu kan 18,5 sampai 25 itu termasuk kategori normal. 25 sampai 27 itu termasuk kategori overweight. Oh gitu ya Mbak. Selain punya permasalahan berat badan, saya tuh juga punya permasalahan lain Mbak di kampus. Saya tuh suka pusing, lemas, dan suka nggak konsen kalau belajar. Mengatasi masalah lemas, pusing, dan tidak konsentrasi dalam belajar, sepertinya Mbak mengalami gangguan anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi bagaimana Mbak, apa yang harus saya lakukan? Gangguan anemia ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor, terutama kekurangan darah. Kekurangan darah itu diakibatkan karena kurangnya asupan zat besi dari makanan yang Mbak konsumsi. Jadi menurut Mbak, sebaiknya saya itu mengkonsumsi makanan seperti apa Mbak yang bagusnya? Di sini saya ada sedikit visualisasi. Untuk mengatasinya, Mbak bisa memakan daging merah, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Lalu, apakah ada permasalahan lagi, Mbak? Iya Mbak, saya tuh kadang kesulitan untuk tidur pada malam hari. Untuk masalah Mbak kurang tidur, itu dipicu karena Mbak terlalu banyak pikiran, stres yang berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan yang Mbak alami. Baiklah Mbak. Saya ada sedikit tips nih Mbak untuk mempertahankan berat badan. Itu bisa mulai dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, beraktivitas fisik, dan memakan makanan yang bergizi seimbang. Jadi untuk makanan-makanan yang bergizi seimbang itu seperti apa ya Mbak? Mbak bisa memulainya dalam satu hari itu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Kemudian untuk mencapai gizi seimbang, Mbak bisa mengkonsumsi mulai dari makanan pokok yaitu nasi, jagung, roti, umbi-umbian. Kemudian Mbak juga bisa mengkonsumsi lauk hewani seperti ayam, telur, daging. Kemudian lauk nabati. Lauk nabatinya itu bisa tahu, tempe, dan sayuran hijau serta buah-buahan. Oh baiklah Mbak. Mulai sekarang berarti saya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi baik untuk mempertahankan berat badan saya. Mungkin karena saya keseringan mengkonsumsi makanan yang cepat saji kali ya Mbak, yang mengakibatkan berat badan saya itu nggak ideal. Bisa jadi Mbak. Jadi apakah Mbak ada tips lain selain saya mengkonsumsi makanan yang bergizi? Selain tips yang tadi, Mbak juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, jogging, lari kecil-kecil. Oh jadi gitu ya Mbak. Baiklah, saya mengerti. Bagaimana dengan penjelasan saya Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya rasa sudah cukup jelas Mbak. Jadi Mbak, kesimpulan dari konsultasi Mbak tadi, pertama Mbak harus menghindari stres, jangan terlalu banyak pikiran, menjaga pola makan, memakan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian Mbak juga harus beraktivitas fisik. Oh baiklah Mbak. Terima kasih Mbak sudah berkonsultasi di klinik kami. Semoga bermanfaat bagi kesehatan Mbak. Iya sama-sama Mbak, terima kasih kembali.